Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua yang saya hormati, dan saya hormati juga Pak Sani selaku dosen kita matkul strategi manajemen pemasaran yang telah memberikan tugas individu terhadap kelompok 1. Sebelumnya dari kelompok 1 memperkenalkan diri, terutama pribadi saya Ahmad Khaliludin, yang rekan saya yang kedua Muhammad Yajid, rekan saya yang keempat Dedi Saputra, rekan saya yang keempat Devi Oktaviantari, rekan saya yang kelima Sherly Tri Andini, rekan saya keenam Nadela Nur Oktaviani NS, rekan saya yang ketujuh Rizka Septiani, rekan saya yang kedelapan Salma Asifa Kusuma Wardani, rekan saya yang kesembilan Sylvia Putri Patricia, rekan saya yang terakhir yang 10 Humairah Tunisa. Oke, di sini akan membahas dari kelompok 1 tentang strategic marketing mix, poin-poin apa aja yang kita dapatkan tentang mengenai strategic marketing mix. Oke, kita lanjut ke latar belakang tentang marketing mix. Sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perubahan ekonomi serta kegiatan bisnis mendorong perubahan harus mau menghadapi persaingan global, menyebabkan perusahaan semakin sensitif terhadap adanya kompetisi, terutama bagi perusahaan yang berkecimpungan dalam lingkungan usaha yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berubah dengan cepat dan dinamis. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan usaha dan menghadapi tingkat persaingan yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk selalu berusaha melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aktivitas perusahaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dari manajemen perusahaan. Tiap-tiap perusahaan mempunyai sistem pemasaran dengan strategi khusus dalam memasarkan produk sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Apalagi mengingat semakin banyaknya perusahaan yang bermunculan memproduksi barang yang sejenis. Dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk diterapkan, salah satu perusahaan dapat melihat dari faktor bauran pemasaran. Dalam manajemen marketing kita mengenal adanya marketing mix bauran pemasaran. Usaha manajemen suatu organisasi marketing untuk mencapai titik yang dituju, yaitu pasar. Yang harus dilakukan adalah cara mengkombinasikan dan memobilisasikan sumber-sumber intern dan ekstern dengan menyesuaikan pada kendala unsur lingkungan dalam merumuskan suatu kegiatan marketing. Dikutip menurut para ahli, menurut Coulter tahun 2000, bauran pemasaran secara umum, bauran pemasaran menekankan pada pengertian suatu strategi yang mengintegrasikan produk, price, promotion, dan place yang mengingat kita yaitu dengan 4P, di mana kesemuanya itu diarahkan untuk mendapatkan hasil omset penjualan yang maksimal atas produk kita yang dipasarkan dengan memberikan kepuasan pada para pelanggan. Inti tujuan dari marketing mix, suatu kegiatan promosi yang mengombinasikan beberapa jenis strategi marketing. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kombinasi marketing yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Intinya membantu perusahaan mendapatkan hasil yang memuaskan atau penjualan yang maksimal. Saya Sherly Tri Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2. Di bab 2 ini kita akan menjelaskan mengenai materi pemasaran. Menurut Kotler tahun 2000, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan individu kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan suatu produk dan menukarkan produk yang bernilai secara bebas kepada pihak lain. Sedangkan menurut Basuswes, pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dan kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan suatu harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa. Sedangkan manajemen pemasaran merupakan pertukaran produk yang dilakukan melalui aktivitas dari bauran pemasaran. Yang pertama seperti produk, price, promotion, dan place.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai marketing mix. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, marketing mix merupakan sebagai seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dipadukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Di marketing mix juga terdapat unsur-unsur marketing mix. Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat pemasaran yang dikenal dengan marketing mix 4P, yaitu product, price, pledge, dan promotion. Sedangkan dalam pemasaran jasa juga memiliki beberapa pemasaran tambahan seperti people, physical, evidence, dan process, sehingga dikenal dengan marketing 7P. Dari ketujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu kebijakan pemasaran yang mengarah kepada kepuasan konsumen. Adapun 7P yaitu product, price, pledge, promotion, people, process, and physical evidence. Marketing mix tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk. Produk merupakan segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang termasuk ke dalam produk, yaitu yang pertama goods, di mana barang-barang fisik. Yang kedua yaitu service, yaitu jasa atau pelayanan yang bersifat non-fisik yang menyertai atau tidak menyertai produk barang fisik. Yang ketiga yaitu experience, di mana pengalaman, kegiatan, atau seseorang yang dapat dinikmati oleh orang lain. Yang keempat yaitu event, di mana kegiatan atau peristiwa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang terakhir yaitu person, keahlian, dan ketenaran seseorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Menurut Fajar Laksana tahun 2008, produk adalah segala sesuatu yang baik dan bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Sedangkan di sini menurut Kotler tahun 2000 adalah produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian yang dimiliki, digunakan dan dikonsumsi yang dapat mungkin memuaskan harapan atau kebutuhan. Di sini produk terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama produk yang dikonsumsi oleh pelanggan. Nah, produk yang dikonsumsi oleh pelanggan juga terbagi menjadi 5, yaitu satu produk kebutuhan sehari-hari seperti halnya rokok. Yang kedua produk belanjaan seperti halnya pakaian, perabotan rumah tangga. Selain ketiga produk khusus seperti telepon genggam, motor, mobil dan lain-lain. Dan produk yang tidak dicari seperti asuransi jiwa, donor darah, dan tanah kuburan. Dan yang kedua adalah produk bagi industri, produk yang dibeli oleh individu organisasi untuk diproses lebih lanjut atau untuk digunakan sehubungan dengan bisnis, contohnya bahan mentah dan komponen material. Di sini produk mempunyai definisi yang sempit dan luas. Pengertian produk definisi sempit yaitu produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat didefinisikan. Dan kedua adalah produk definisi luas adalah produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata dalam sebuah sudah tercakup warna, harga, kemasan, prinsip pabrik, prinsip pengecer dan pelayanan pabrik, serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya. Selanjutnya, menurut Danang pada tahun 2012 perlu diingatkan bahwa produk selalu mengalami daur hidup. Seperti halnya yang pertama pengenalan produk, yang kedua pertumbuhan produk, yang ketiga kematangan atau kejenuhan produk, dan yang terakhir adalah penurunan produk. Selanjutnya harga atau price. Menurut Fajar Laksana, harga merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa. Dengan demikian maka suatu barang harus dihubungkan dengan bermacam-macam barang dan atau pelayanan yang akhirnya akan sama dengan sesuatu, yaitu produk dan jasa. Dalam menetapkan harga suatu produk, perusahaan mempunyai 3 strategi, yaitu yang pertama strategi harga produk baru, yang kedua strategi harga bauran produk,
Dan yang ketiga, strategi penyesuaian harga. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari pengertian saya mengenai produk dan harga atau price. Kesimpulannya adalah produk yang ditawarkan kepada pangsa pasar guna untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen dengan harga atau price yang terjangkau sehingga memperoleh pangsa pasar yang besar. Yang ketiga, promosi atau promotion. Menurut Fajar Laksana 2008, promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat, yang bertujuan merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal, sehingga menjadi dan tetap mengingat produk. Promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahu dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Yang keempat, distribusi atau flash. Sebagian dari tugas distribusi adalah memilih perantara yang akan digunakan dalam saluran distribusi, serta mengembangkan sistem distribusi yang secara fisik menangani dan mengangkat produk melalui saluran distribusi. Ini dimaksudkan agar produk dapat mencapai pasar yang dituju tepat pada waktunya. Hai everyone, kita lanjutin ke poin 5, yaitu tentang people. Bauran pemasaran people berhubungan dengan perencanaan sumber daya, job specification, job description, seleksi karyawan, pelatihan karyawan, dan motivasi kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh organisasi. Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu adalah rangka mencapai tujuan yang berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Setelah kebutuhan sumber daya manusia dipikirkan dan direncanakan, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis klasifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah mengumpulkan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, yang dimana dilaksanakan dengan cara mengamati dan mengadakan wawancara dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Selanjutnya, menurut Faustinus pada 2003 menyatakan bahwa klasifikasi pekerjaan atau job classification merupakan kegiatan pembagian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah menganalisis pekerjaan dan standar kualifikasi untuk sekumpulan posisi. Setelah diadakannya perencanaan SDM dan analisis dan klasifikasi pekerjaan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk di pekerjaan oleh suatu organisasi. Seperti halnya fungsi rekrutmen, proses seleksi dan penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Karena tersedia atau tidaknya pekerja dalam jumlah dan kualitas yang telah lulus proses rekrutmen, tepat atau tidaknya penempatan seorang pekerja pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan penempatan ini. Dalam manajemen sumber daya manusia, dibutuhkan pelatihan pengembangan kerja untuk mencapai yang sesuai dengan klasifikasi kerja. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Atau suatu pekerjaan ada kaitannya dengan pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana, plan, dan desain sebagai jawaban atau kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Untuk menjalankan sebuah usaha diperlukan karyawan yang memiliki motivasi dengan kerja yang tinggi. Hal ini dimaksudkan agar pekerja yang telah diberikan sesuai dengan keahlian masing-masing dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya,
dijelaskan oleh Faustinus pada 2003, analisa mengenai performansi pekerjaan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu yang pertama, kesedihan atau motivasi dari pegawai untuk bekerja menimbulkan usaha pegawai. Nah, yang kedua, kemampuan pegawai untuk melaksanakannya. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengajar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan pekerja dan performa kerja. Nah, itu saja. Next, dilanjut sama teman aku ya. Yang keenam yaitu proses. Sebuah strategi proses atau transformasi adalah sebuah proses pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lainnya. Yang ketujuh, physical evidence. Lingkungan fisik physical evidence adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan merupakan segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Yang dimaksud dengan situasi adalah situasi dan kondisi geografis dan lingkungan institusi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakan, dan layout yang nampak sebagai objek. C. Konsep kepuasan pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong tahun 2004, customer satisfaction is the extent to which a product's perceived performance matches a buyer expectation. Yang artinya sebagai berikut. Kemampuan pelanggan adalah suatu fungsi dari perbedaan yang didapat dari sebuah produk dengan harapan pembelinya. Kepuasan mempunyai arti yang sangat luas tergantung pada apa yang menjadi objek kepuasan tersebut. Menurut J. Supranto, M.A. tahun 2000, kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Namun, sekalipun telah banyak para ahli pemasaran mendefinisikan mengenai kepuasan konsumen, konsep kepuasan konsumen masih bersifat abstrak. Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana namun kompleks dan rumit untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan konsumen secara lebih baik. Sesuai yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai perilaku konsumen, harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lalu, komentar dari kerabatnya, serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga, dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan. 1. Cara mengukur kepuasan pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang sukses besar dalam pasar selama ini selalu ingin mengetahui atau menelusuri harapan dari pelanggan. Pelanggan yang sangat puas akan mendatangkan manfaat yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk tetap menjadi nomor satu, sebuah perusahaan harus terus meningkatkan kepuasan pelanggannya. Pada umumnya, perusahaan menetapkan target dalam pencapaian tujuannya. Demikian pula hanya dengan pencapaian kepuasan pelanggannya. Untuk dapat mencapai target kepuasan pelanggannya, maka perusahaan harus dapat mengetahui sampai di mana kepuasan pelanggan yang berhasil diciptakannya. Menurut Tiptono tahun 2001, pada prinsipnya kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan 4 macam metode, yaitu yang pertama, sistem keluluhan atau saran, complaint suggestion system, memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Yang kedua yaitu ghost shopping. Ghost shopping adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk bersikap sebagai pembeli potensial terhadap produk perusahaan dan pesaing. Yang ketiga yaitu last customer analysis. Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal ini terjadi. Yang keempat yaitu survei kepuasan konsumen atau customer satisfaction survey.
Perusahaan tidak dapat beranggapan bahwa sistem keluhan dan saran dapat menggambarkan serta lengkap dan kekecewaan pelanggan atau konsumen. 2. Model-model kepuasan pelanggan. A. Model kognitif. Kepuasan atau tidak kepuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap evaluasi, ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antar harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Sedangkan perbandingan model kognitif terdiri dari dua teori, yaitu 1. Equity Theory, 2. Attribution Theory. Model efektif. Model efektif menyatakan bahwa pilihan konsumen individual terhadap suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, namun juga berdasarkan kebutuhan subjektif, aspirasi, perilaku belajar, emosi, perasaan spesifik, sesuatu suasana hati, dan lain sebagainya. Ada 3 kategori tanggapan atau komplain terhadap ketidakpuasan, yaitu 1. Voice response. Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan maupun kepada distributornya. Yang kedua, private response. Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega, teman, atau keluarganya mengenai pengalaman dengan produk atau perusahaannya. Yang ketiga, third party response. Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi apakah seseorang konsumen yang tidak puas akan melakukan komplain atau tidak. Keempat faktor tersebut yaitu 1. Penting tidaknya konsumsi yang dilakukan, yaitu menyangkut derajat pentingnya produk bagi konsumen, harga, waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi produk. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman, yakni jumlah pembelian sebelumnya, pemahaman akan produk. Yang ketiga, tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi, meliputi jangka waktu penyelesaian masalah, gangguan terhadap aktivitas, dan biaya. 4. Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. D. Hubungan antara produk, price, promotion, dan place dengan kepuasan pelanggan. Hubungan antara produk, price, promotion, dan place dengan kepuasan pelanggan yaitu bagaimana keempat variabel tersebut di atas dapat memenuhi harapan pelanggan produk kartu seluler sehingga dapat tercapai kepuasan pelanggan. Sebagai konsumen, tentunya menginginkan harga yang murah, tetapi apakah harga produk yang sangat berperan dalam menentukan kepuasan ketidaknya konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut? Kesimpulannya, kepuasan pelanggan bukan karena harga produk yang murah, tetapi tergantung kualitas serta meyakinkan atau tidaknya kualitas terhadap promosi yang kita tawarkan. Seperti halnya pepatah mengatakan ada harga ada kualitas, sehingga bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Perkenalkan, saya Salma Syifa Kusuma Wardani dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai penerapan marketing mix pada PT Kimia Farma Trading and Distribution. Dikutip dari tugas akhir Robert Dwi Setiawan, Fakultas Ekonomi, Universitas 11 Maret yang berjudul Penerapan Strategi Marketing Mix dalam melakukan penjualan pada PT Kimia Farma Trading and Distribution. Sebagaimana inti dari sistem strategi pemasaran terpadu, terdapat bauran pemasaran yang memegang peranan penting dalam menawarkan produk yang dihasilkan pada konsumen, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai, yaitu untuk memaksimalkan hasil penjualannya. Marketing mix merupakan variabel-variabel yang dipakai dalam perusahaan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan konsumen. Variabel yang ada dalam marketing mix diantaranya adalah produk atau produk, price atau harga, place distribusi, dan promotion atau promosi. Penjelasan mengenai variabel-variabel marketing mix adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan pada PT Kimia Farma Trading and Distribution merupakan jenis obat-obatan dan alat-alat kesehatan seperti obat OTC.
Obat OTC merupakan salah satu produk yang ada pada PT Kimia Farma Trading and Distribution, yang artinya adalah over the counter atau obat yang dapat dijual bebas. Contoh dari obat OTC ini adalah Magasida, yaitu obat untuk mengurangi gejala kelebihan asam lambung, gastritis, dan lain-lain. Selain itu ada juga obat Balugen Elixir, yaitu obat untuk membantu penumpahan batu ginjal. Yang kedua ada price atau harga. Pada PT Kimia Farma Trading and Distribution, penetapan harga merupakan kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Kebijakan tersebut antara lain adalah A. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada produk-produk PT Kimia Farma Trading and Distribution. Yang pertama ada kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, yaitu karena adanya kenaikan bahan baku. Apabila harga bahan baku naik, maka ketidakstabilan keadaan perekonomian sangat berpengaruh terhadap harga produk yang ditetapkan oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution. Yang kedua ada persaingan. PT Kimia Farma Trading and Distribution selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya, namun tetap menekankan harga yang serendah mungkin. Hal itu dilakukan untuk merebut mangsa pasar yang lebih besar karena mampu untuk menjangkau setiap lapisan konsumennya. Yang ketiga ada biaya. Biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga, sebab sebuah perusahaan jika tidak mampu untuk menutupi seluruh kebutuhan biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Begitupun sebaliknya. Yang B ada tujuan dari penetapan harga. Tujuan dari penetapan harga yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution adalah untuk meningkatkan laba perusahaan dan dapat terus bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah promosi. Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses pemasaran. Untuk itu, PT Kimia Farma Trading and Distribution selalu aktif dalam berbagai kegiatan promosi. Bentuk-bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution antara lain yang pertama adalah periklanan. Salah satu keunggulan periklanan yaitu mempunyai jangkauan promosi produk yang luas. Dalam memenuhi kebutuhan kepada konsumen, bentuk periklanan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution antara lain yang pertama adalah periklanan yang dilakukan melalui media elektronik dan media massa. Contohnya antara lain iklan di televisi, koran, majalah, dan radio. Yang kedua adalah periklanan dilakukan dengan pemasangan baliho, pamflet, spanduk bergambar merek produk di tempat-tempat umum dan tempat-tempat strategis lainnya yang sering dilihat orang, serta gambar-gambar produk diambil box milik perusahaan yang mengirimkan produk-produk perusahaan dalam melakukan pendistribusian ke suatu tempat. Yang ketiga adalah PT Kimia Farma Trading and Distribution dalam mempromosikan produknya menggunakan website sebagai media untuk mempermudah konsumen mendapatkan informasi mengenai sejarah perusahaan, produk-produk, galeri perusahaan, dan lain dengan cepat dan efisien. Yang B adalah hubungan masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui hubungan masyarakat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga kesehatan seperti rumah sakit, klinik persalinan, dan lain-lain. Kegiatan hubungan masyarakat tersebut antara lain menjadi sponsor kegiatan seminar para dokter dan lokakarya. Yang C adalah personalia selling. Kegiatan promosi juga dilakukan melalui promosi selling, yaitu dengan door-to-door oleh para detailer, misalnya penawaran pemakaian obat kepada konsumen melalui dokter yang praktek di suatu rumah sakit dengan memberikan brosur-brosur tentang produk Kimia Farma Trading and Distribution dan sebagainya. Yang keempat adalah distribusi. Saluran distribusi yang digunakan. Untuk mendistribusikan barangnya, perusahaan Kimia Farma menggunakan saluran distribusi tidak langsung. Dalam hal ini, perusahaan melibatkan pedagang besar sebagai perantara untuk menyalurkan, menawarkan, dan menjual produk kepada para pengecer melalui salesman. Kemudian, dari pengecer dijual lagi ke konsumen akhir. Saluran distribusi ini dipilih karena untuk mencapai daerah sasaran pasar yang lebih luas atau tempat terlalu jauh untuk dijangkau bila menggunakan saluran distribusi tidak langsung.
Keuntungan lain yang diperoleh PT Kimia Farma dengan adanya saluran distribusi tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tugas produsen di dalam kegiatan distribusi untuk menyalurkan produknya sampai ke tangan konsumen. Kedua, perantara dapat membantu dalam menyimpan barang, perantara dapat membantu dalam mencari konsumen. B. Pengaruh marketing mix terhadap penjualan. Penerapan marketing mix yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Trading and Distribution cabang Surakarta yang meliputi harga produk, distribusi, dan promosi tentunya mempunyai pengaruh terhadap penjualan produk. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh marketing mix terhadap penjualan pada PT Kimia Farma Trading and Distribution kantor cabang Surakarta dapat dilihat dalam tabel penjualan berikut. Berdasarkan tabel yang diketahui bahwa penjualan PT Kimia Farma Trading and Distribution dapat dilihat nilai penjualan yang tertinggi. Pada tahun 2010, bulan Januari, total penjualannya sebesar 6.830.700. Pada bulan Februari, 7.191.950. Pada bulan Maret, sebesar 21.715.150. Bulan April 18.414.850 dan pada bulan Mei 13.254.250. Catatan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan PT Kimia Farma Trading and Distribution pada tahun 2015 bulan awal adalah 13.481.380. Selanjutnya, setelah diketahui bahwa pada bulan Maret merupakan jumlah penjualan yang tertinggi dan pada bulan Januari merupakan jumlah penjualan terendah. Kesimpulan, strategi marketing mix melalui sistem waralaba dan media sosial dalam meningkatkan omset penjualan pada PT Kimia Farma Trading and Distribution. Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi waralaba dan media sosial dalam meningkatkan omset penjualan obat OTC menggunakan strategi pemasaran, yaitu bauran pemasaran marketing mix. Marketing mix, dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dengan marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti people, physical, dan proses, sehingga dikenal dengan marketing 7P. Bauran pemasaran jasa mencakup 7P, yakni produk, price, place, promotion, people, process, physical. Ketujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan kepuasan konsumen. Oke, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok 1 tentang strategi marketing mix. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.